kayaknya UGM akan menyiapkan satu strategi yang menurut saya strategi yang kurang bagus ya gitu. Kenapa? Pada menit ketiga lebih 55 detik, OVA mengatakan hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah merupakan, dia menekankan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Artinya apa, Mas? Artinya ini UGM kayak mau lepas tangan. Ya. Jadi di sini kayaknya ada satu skenario yang mau jalankan, nanti seolah-olah ijazahnya hilang, kemudian dicetak lagi. Itu pun tetap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa meneh Di lokasi yang luar biasa ini. di lokasi yang luar biasa. Jadi sobat RH sekalian, bertemu Mas Roy Suryo karena kita berada dalam acara yang sama, zikir puisi. Betul. Pertanyaannya ini adalah soal tanggapan Mas Roy mengenai pernyataan Rektor UGM. Ya. Saya harus disclaimer, saya belum dengar itu. Oke, gini. Gitu. Saya terus terang selaku ya kita lah ya, Ya. saya dan Mas Refri. Kalau Mas Refri sudah dengar, Ya. selaku alumni UGM ya, lulusan deh, enggak alumni. Kalau alumni itu orang nggak lulus saja bisa disebut alumni. Ya. Karena definisi itu udah diubah. Ya, pada AD dan RT Kagama ya. Ya. Ubahnya tahun 2014 dulu. Ya. Kita tahulah siapa itu yang mengubah dan atas perintah apalah di pasal 9 itu ya. Jadi artinya saya sebagai lulusan kan tuh terus terang saya sedih ya. Sedihnya tuh gini. Perkara kontennya oke, tetapi Ya. sekelas Universitas Gadjah Mada, sekelas kampus yang besar gitu ya. Kenapa membuat statement yang sangat-sangat minimalis atau Ya. sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu? Satu ya, kenapa saya bilang gitu? Sudah sangat terlambat statement itu. Ya harusnya itu sudah diberikan. Jadi kalau dulu mungkin memberikan statement itu masih Ya. oke. Ini tuh bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah berkembang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan kemudian ketika ini dilakukan di tengah-tengah statement-statement yang juga atau di tengah-tengah proses ya, lagi ada beberapa orang dikriminalisasi ya gara-gara hanya akan menyampaikan soal fakta yang ada pada ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazahnya Joko Widodo ya gitu, dan banyak sekali temuannya. Dan itu sebenarnya dari dulu UGM itu ditunggu. Dan kenapa baru sekarang, itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian formatnya itu format yang sangat klasikal, format yang sangat-sangat sederhana, hanya monolog ya gitu. Jadi rektor bicara sendiri dengan background di ruang sidang ya, sidang utama. Kemudian setelah itu ada juga podcast yang berisi 4 orang, ada seseorang namanya Andi, kemudian ada rektor juga ya, Profesor Ova, kemudian ada juga Wakil Rektor 1, Profesor Bening, dan juga ada Dekan Fakultas Kehutanan yang kita tahu Dr. Sigit Sunarta. Ya artinya itu juga monolog juga gitu loh. Gitu, jadi meskipun pertanyaan kayaknya ada dialog, tetapi dialognya itu benar-benar kelihatan kalau itu tuh sudah dipersiapkan baik pertanyaannya maupun jawabannya. Nah, harusnya ya ini poin yang ketiga. Kalau memang sudah itu terjadi sekarang dan sudah banyak fakta-fakta, data-data yang muncul, harusnya itu muncul dengan data-data juga gitu loh, dengan data-data juga dan artinya untuk juga menjawab pertanyaan itu semua ya, mulai dari statement rektor sendiri yang sekitar nggak sampai 5 menit, dan kemudian statement dari mereka berempat yang durasinya setengah jam ya, 33 menit, itu nggak ada sama sekali menampilkan fakta atau data, hanya narasi. Sekali lagi hanya narasi. Jadi hanya omon-omon saja. Jadi hanya omon-omon. Jadi artinya ini sih mirip kayak waktu gelar perkara khusus di Barreskrim ya, yang dari sana katanya ada ahli ya, gitu, yang inisialnya JS itu ya hanya omon-omon aja, nggak bisa membantah apa yang saya paparkan, nggak bisa membantah apa yang Dokter Respon paparkan, apun Dokter Tifa paparkan. Nah,
Poin yang terpenting adalah apa? Nah, saya cermati. Jadi saya memang harus menjawab ini. Karena saya lah satu-satunya orang yang disebut dalam video itu selain Jokowi. Ya gitu. Jadi di menit ke-31 lewat 7 detik nama saya disebut. Ya gitu. Jadi kalau Roy Suryo bagaimana? Itu kaget juga saya gitu. Tapi ya sudah, makanya saya harus menjawab gitu. Kenapa? Karena kalau saya dalam konteks itu dikatakan, itu kan UGM tuh seolah-olah mencampur adukkan ya definisi yang ada pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Ya, dia menganggap semua itu ranah privat. Jadi nggak ada yang ditampilkan. Konyol banget. Dan konyolnya apa? Ya, orang yang sama ya, ketika Oktober tahun 2022 yang namanya Dr. Sigit Sunarta, ya itu adalah dekan Fakultas Kehutanan. Waktu tahun 2022 itu dia benar udah menampilkan fotokopi ijazah Jokowi, dan ada dua yang ditampilkan, fotokopi juga dari ijazahnya almarhum Hari Mulyono, dan dia menampilkan skripsi yang asli, yang dituntut asli. Makanya waktu itu kita kemarin tidak ditampilkan sama sekali dengan alasan ini menghormati keterbukaan informasi publik, itu termasuk ranah privat. Come on gitu ya. Kampus Universitas Gadjah Mada yang katanya mendapat predikat nomor 2 di seluruh Indonesia selaku penyelenggara PPID ya gitu, informasi publik yang itu di PPID. Seperti itu, dan ini makin menandaskan kejadian beberapa hari sebelumnya ketika Dr. Rismon, Dr. Tifa itu datang ke kampus UGM untuk menyerahkan surat saja harus melawan dalam tanda kutip ya 15 lebih satpam ya gitu, padahal hanya untuk nyerahin surat. Kok seperti katrok seperti ini ya gitu. Benar-benar saya mengatakan katrok. Saya juga lagi nulis nih, kekatrokan itu sebenarnya juga tidak hanya ini saja. Awal bulan yang lalu tanggal 5 Juli tepatnya, ketika kampus bukan kampus, ketika ada kawan-kawan dari Visipol UGM akan memperingati 80 tahun usia Bang Adi atau Asadi Siregar. Bang Adi itu ulang tahunnya tanggal 3 Juli, tapi itu acara itu masih tanggal 5 Juli. Itu pun dilarang di kampus UGM. Balairung itu ditutup, ya maksudnya ditutup itu tidak boleh untuk pergerakan. Gara-gara ide dari teman-teman panitia ini memang kreatif ya. Judul acaranya Kampus Biru Menolak Ayah. Padahal itu dua judul novelnya Bang Adi. Kampus Cintaku di Kampus Biru tahun 74, Menolak Ayah itu tahun 84. Cerita dari Menolak Ayah itu cerita rumah tangga biasa. Tapi ketika digabungkan, wow, pihak rektorat, pihak pimpinan universitas mungkin bilang, wah ini jangan-jangan nanti dianggap Kampus Biru itu menolak ayah. Ayah siapa yang mau ditolak gitu. Nah, kembali ke statement ini. Kalaupun kemudian dikatakan ini jawaban UGM, ya kan UGM menjawab. Baca silahkan komentar yang ada persis di bawahnya YouTube-nya resmi UGM itu. Mostly hampir semuanya itu kemudian saya sedih saya di situ ya. Saya tuh tetap sayang kepada UGM. Hampir semuanya mencaci maki apa yang dilakukan oleh UGM. Ya gitu, karena menyatakan UGM kok cuma sekelas gini. Ada juga komentar yang kok sekelas kayak humas kecamatan saja gitu ya. Kok ada, padahal itu sudah kalau itu dulu sekali lagi mungkin orang masih maklum Mas Refli. Tapi karena itu baru dilakukan sekarang dan kesannya tuh yang lain sudah sedemikian advance gitu ya. Ini masih jalan di tempat dan tidak menjawab apa-apa karena yang disampaikan itu yang sudah lama disampaikan gitu, dan bahkan membantah tapi tanpa fakta. Misalnya dia membantah ada lembar ujian ujiannya itu ada gitu. Loh kalau ada, ini aneh lagi. Kenapa pada saat Bareskrim tidak ditampilkan? Mana yang bohong? Yang pada saat Bareskrim atau pada saat ini? Jadi artinya di sini tuh kebohongan-kebohongan yang ditampilkan yang makin ditutup-tutupi itu makin kacau. Jadi kesan saya ya, sekali lagi ini penilaian saya, ini UGM aduh sayang banget. Dan ada satu lagi yang penting. Pada saat si Prof Ova itu menyampaikan, kayaknya UGM akan menyiapkan satu strategi yang menurut saya strategi yang kurang bagus ya gitu. Kenapa? Pada menit ketiga lebih 55 detik ya gitu. Ova mengatakan hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah merupakan, dia menekankan ini, tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Artinya apa Mas? Dan semua pemirsa Era Channel. Artinya ini UGM kayak mau lepas tangan. Gitu loh, kayak mau lepas tangan, dan itu kalimatnya persis ya. Gitu. Pada menit ketiga 55 detik. Lepas tangan, jadi seolah-olah, dan itu pun dicontohkan oleh Profesor Wening pada video podcast yang UGM menjawab.
Dia mencontohkan, coba kalau ada misalnya ijazah di Inggris gitu. Mungkin untung dia nyebutnya Oxford. Kalau dia nyebutnya Bradford, nanti bisa blepot nanti. Ada yang ayah yang disebut menolak ayah itu makin nolak lagi nanti gitu. Nah, dia mengatakan ada ijazah di Oxford, kemudian tiba-tiba itu dicetak lagi, Oxford tidak bertanggung jawab kan. Jadi di sini kayaknya ada satu skenario yang mau jalankan, nanti seolah-olah ijazahnya hilang, kemudian dicetak lagi. Itu pun tetap salah. Ya, ijazah itu kalau hilang nggak boleh nyetak lagi gitu loh. Ijazah kalau hilang tuh harus keluar yang namanya surat tanda pengganti ijazah, dan itu harus ada keterangannya, harus ada hilangnya kapan dan laporan. Dan menariknya titik-titik atau poin-poin atau batu-batu lonceng yang bisa dipakai itu misalnya ketika dia daftar wali kota, ketika dia daftar Jakarta. Kalau ternyata itu sudah pernah ada yang hilang, nah maka kapan itu muncul ijazah yang baru itu yang dicetak lagi itu yang ada. Tapi yang jelas kesimpulan saya sederhana, tolong baca saja komentar yang ada di bawahnya YouTube-nya UGM. Itu aja udah. Itu udah menggambarkan komentar masyarakat terhadap kekatroan atau kekonyolan. Sekali lagi sebagai seorang alumnus asli ya, itu lulusan ya, saya nggak pakai alumni lagi lah, lulusan S1 dan UGM asli, Mas Refli juga ya gitu. Saya sangat menyayangkan kenapa Humas UGM atau tim komunikasi UGM malah menjebloskan kalau menurut saya ya, malah menjatuhkan ya, sehina-hinanya ya rektor dan jajaran rektorat dengan hanya membuat video sekualitas humas kecamatan kalau kata Pak Lukas ya pada podcastnya dia gitu Mas. Itu podcast itu semacam podcast dia bikin ya? Yes, gini, keterangan pers ya. Keterangan pers. Oke. Ya bentuknya kayak podcast. Jadi ada penanda tangan, ada wawancara ya, namanya siapa itu ya? Ada wawancara yang satu ya, tadi sudah saya sebut. Kemudian ada 3 orang yang lain. Jadi artinya dia tapi dibuat harusnya kan dialog itu hidup. Dialog itu kaku sekali. Direncanakan. Sangat direncanakan, pertanyaan dan jawabannya, dan tampak sekali di tengah-tengah itu banyak banget editing gitu. Di-cut, sambung lagi. Di-cut, sambung lagi. Terutama pada statementnya rektor. Masa hanya untuk membuat di bawah 5 menit saja, itu editingnya, ya, cut-to-cut-nya tuh banyak banget gitu loh. Jadi kan ngapa gitu? Ini aja langsung nggak usah cut-to-cut, kan harusnya kan berpikir dengan apa yang dikatakan tuh apa yang dipikirkan, bukan apa yang dia baca gitu loh. Rektor itu menyampaikan 10 poin dan semuanya baca. Gitu. Jadi Mas Roy ya, Mas Roy mencium nggak ya sebenarnya UGM sedang terlibat sebuah skenario untuk exit ya kan, atau escape clause dari kasus ini. Betul. Yang membuat diri UGM aman. Tapi juga tidak diserang oleh kekuasaan yang pernah melindunginya. Itulah kalimat, sekali lagi saya ulangi kalimatnya yang dikatakan oleh Profesor Ova di menit ke-3 lebih 55. Buktikan kata-kata saya sama persis. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan pelindungan terhadap ijazah, merupakan itu ada penekanan dia. Apa kok? Tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Kalimat itu ada. Gitu. Oke. Ya. Dari sana ya, ada spekulasi yang berkembang. Ya. Ini saya sekalian lagi minum ini ya. Kenapa saya minum ini? Karena Mas Lively sesuai dengan baju yang saya pakai. Nah, ini ya. Laki-laki kalau ketemu susu, soda, itu akan gembira, sama seperti minuman ini. ini soda kalau ketemu susu akan gembira. Tapi UGM lagi gak gembira ini namanya Mas gitu, lagi dalam tekanan. Karena bukan ketemu soda tapi ketemu Tifa. Ketemu Tifa gitu loh. Jadi ada satu skenario ya, atau satu hal yang, silakan. Satu hal yang saya sempat pikirkan. Apakah mungkin sebenarnya ada skenario ijazah Jokowi ini, ya kan, diberikan tahun 85, tapi dilalanya hilang, atau ini mohon maaf ya, atau dia nggak pede
Nah, dengan ijazahnya pada waktu itu. Padahal kan di ijazah itu nggak ada nilainya ya. makanya jelas banget. Ya, tetapi kan bisa jadi ada orang yang kemudian tiba-tiba ngoper-ngaprek gitu Ya. kan. Mungkin ada persyaratan, Ya. ada requirement dan lain sebagainya. Nah, itu satu skenario ya, Betul. satu pemikiran. Betul. Ya. Pemikiran lain adalah memang tidak pernah ada ijazah S1-nya gitu Ya. ya. Karena menurut saya, ini kita sambil diskusi Mas ya. Iya, iya betul. Apa yang dilakukan penelitian oleh Mas Roy, kalau itu terkait dengan ijazah yang pernah diupload Dian Sandi, Ya. atau pernah disampaikan Dekan Sigit Sunarta, termasuk juga reuni rekan-rekan Ya, yang reuni-reunian itu ya. dan terakhir Bareskrim Mabes Polri, Ya. itu kan ijazah yang sama ya, kurang Betul. lebih. Iya, iya. Penampilannya sama Ya, penampilannya sama. Ya. Nah, itu bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan bahwa Jokowi lulus atau tidak lulus. Betul. Iya. Jadi, tetapi kalau itu yang menjadi patokan, Mas Roy Kenapa? sudah menyimpulkan Sudah bahwa itu adalah tidak- rekayasa. rekayasa. Tidak, iya karena Gitu. karena kalau itu yang tampil, ya. Kalau misalnya punyanya Dian Sandi yang itu habis yang diupload ya maksudnya, itu kan dikatakan oleh Jokowi itulah ijazah saya. Iya. Ya. Kalau dia tahu betul bahwa itu ijazahnya, maka ijazahnya yang diupload oleh Dian Sandi itu satu, Ya. tidak memiliki watermark UGM, nggak ada. Emboss pada tanda tangan rektor Prof. Teo Yakob juga nggak ada. Ya. Ya. Artinya itu nggak bisa dikatakan kalau saja itu ternyata memang yang benar seperti itu, maka saya, Dr. Resmond dan Dr. Rifa sudah sepakat menyatakan bahwa itu adalah ijazah yang tidak otentik atau tidak benar. Apalagi kalau kita lihat skripsinya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, skripsi yang tidak ditandatangani oleh penguji yang sah, yang konon katanya pada saat konferensi pers di UGM Menjawab itu ada. Tapi kan kalau ada dan tidak diikutkan dan tidak diumumkan juga oleh Bareskrim, ini kan menjadi pertanyaan. Harusnya jujur, Bareskrimnya jujur, UGM-nya juga jujur tampilkan. Bukan kemudian kekhawatiran saya Mas, Iya. ketika itu ditampilkan di Bareskrim belum ada, kemudian ketika kami kritik lah dibuat sekarang. Iya. Dibuat dan disusul-sulkan. Contohnya lembar pengujian itu jelas-jelas tidak ada pada pertemuan tanggal 15 April 2025. Saya mendapatkan langsung dari tangan Profesor Wening, ya. Jadi Prof Wening, Anda yang menyerahkan itu ke saya. Kemudian di situ ada Dekan Sigit Sunarta juga ada di situ. Disaksikan oleh belasan orang, yang itu adalah konon kata teman-temannya, ya. Itu jelas betul tidak ada lembar pengujiannya dan tidak bisa menjawab waktu itu. Kalau saja waktu itu misalnya dijawab langsung waktu itu, oh itu dulu memang nggak ada. Contohnya mana? Ini. Mungkin kita bisa percaya Mas Refli, ya kan? Nggak ada waktu itu, agak kaget gitu kayak, oh nggak ada, nggak ada. Nah, jadi kan aneh, gitu. Jadi artinya jawabannya baru kemudian muncul beberapa saat kemudian, ketika kemudian malah dikumpulkan beberapa skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya juga. Katanya itu ada puluhan. Pertanyaan saya begini, kenapa kita harus menurunkan kualitas untuk menyamakan dengan kualitas yang tidak ada lembar pengujiannya? Saya sangat yakin skripsi yang ada tanda tangan lembar pengujiannya itu ribuan Iya. dari lulusan UGM asli. Ini kan mengingatkan kita pada orang yang konyol itu, yang namanya si Pritz itu ya. Ya itu Pritz Alor. ya, si Emprit itu ya. Itu konyolnya kan hampir sama kayak konyolnya si Plester itu. Pada saat acara rakyat bersuara, itu kan kejadian. Iya. Ketika kita bilang kalau ijazahnya Jokowi itu fotonya di atas cap, Iya. dia ketika datang ke acara itu bawa ijazahnya dia yang S2. Konyolnya dia menghapus, dia berusaha menghapus capnya dia Oke. sebelumnya. Saya lihat tuh di belakang. Iya. Ini kan konyol banget. Ada orang yang mau merendahkan kualitas atau malah membuat ijazahnya itu tidak berlaku gara-gara dihapus. Hanya untuk menyamakan ijazahnya Jokowi. Tidak. Nah, itu. Dia ingin masuk dalam lingkaran kenikmatan. Nah itu. Jadi dia kemudian memaksa. Itu waktu itu saya dapat langsung dari Mas Aim. Maksa naik ke depan. Dan dia mengancam, kalau saya enggak, nanti saya akan gini-gini. Terus Aiman sempat konfirmasi Mas. Iya. Mas Roy ini gini-gini. Terus saya lihat, oh masih ada capnya. Oh. Naik. Suruh naik. Oke. Begitu saya naik, langsung saya
Mana yang katanya nggak ada? Ini masih ada capnya. Terus dia lihat, oh iya masih ada. Jadi apa? Dia di tempat yang agak gelap, Mas. Iya. Nggak kelihatan. Oh, dia oke. berusaha ngapus itu. Kayaknya Kacau banget kalau begitu ya. Lah iya tak? Ciri-ciri termul begitu. Iya kan, terus radio depan Iya. kelihatan pakai sinar yang sangat jelas itu. Kelihatan masih capnya ada. Ini loh, kok konyol banget. Harusnya kalau orang yang malah itu kan dia harus membuat dengan standar lebih tinggi. Nah, ini sama dengan penjelasan dari kemarin UGM menjawab. Justru malah menjawab bahwa di situ adalah menyamakan dengan standar yang salah. Sekali lagi UGM harusnya standarnya itu dipakai standar yang benar, bukan standar yang salah. Bilang kalau lembar pengujiannya itu terpisah. Bilang kalau sudah ada berita acara. Berita acara itu tidak berfungsi apa-apa kalau aslinya tidak ada. Contohnya gini, misalnya ada orang menyerahkan sesuatu yang disebut itu dokumennya. Yang ada hanya tinggal berita acaranya. Sama mana dokumen asli sama berita acara? Itu loh. Jadi kemarin disebut berita acaranya ada ketika ujian itu. Tapi mungkin juga mereka sudah mulai membuat berita. Jadi artinya sekali lagi, penjelasan panjang selama 33 menit dan tanpa satupun ditunjukkan dan mereka mengatakan semua itu adalah private. Ini konyol sebagai sebuah universitas yang katanya memperoleh predikat nomor 2 di Indonesia. Saya benar-benar menyayangkan, apalagi saya termasuk orang yang dulu menyusun naskah akademik, termasuk menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan ketika itu mulai dijalankan 30 April 2010, Mas, saya ada di Komisi 1, saya anggota Komisi 1 DPR yang mengawasi dan menjalankan, bahkan juga ikut membentuk PPID di setiap itu. Artinya sayang banget lah UGM ini menggunakan tata cara atau konsultan komunikasi yang salah besar. Prof. Ova, saya benar-benar saya tuh sayang kepada UGM dan saya tuh menghormati Anda gitu. Tapi Anda justru sedang menjatuhkan diri Anda sendiri. UGM justru sedang dihinakan sehina-hinanya oleh justru jawaban kemarin itu. Itu, Mas. Iya, ada dua kemungkinan lagi ya, bahwa UGM ingin menghindar, lepas tangan. Ya, dengan statement tadi itu. Dia tidak mau lagi ngapa-ngapain. Tapi ada statement yang justru kita berpikir bahwa UGM sedang provide hal-hal yang dipertanyakan oleh Suryo dan kawan-kawan. Betul. Itulah. Betul. Artinya gini, tantangan saya. Kalau memang itu dari dulu ada, kenapa pada saat Bareskrim itu nggak ditampilkan? Inilah ketidaktransparan dan ketidakjujuran. Dan dari dulu kan yang namanya ijazah pembanding itu kan katanya ada, ya kan? Tapi kan faktanya, saya sudah berani sampaikan juga di channelnya Bang Refli kan gitu. Ijazah 1115, 1115 milik Fronojiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murtinisi. Itu bukan hanya saya loh ya. Topi Merah juga melakukan. Dr. Resmond juga melakukan. Satu lagi orang ITB juga melakukan, ya gitu. Yang inisialnya MA itu. Mystery guest. Mystery guest. Jadi artinya kami pun siap di challenge dan sampai dengan saya penerbitan buku Jokowi's White Paper ini pun juga siap di challenge. Bukan hanya kemudian dicoba dipatahkan dengan hanya narasi-narasi. Oh itu nggak bisa, oh itu begini. Kemarin kan juga ada di salah satu TV ya, gitu ketika diundang di iNews juga di acara interupsi. Dr. Resmond di challenge oleh orang yang ngakunya pakar ya, pakar abal-abal itu ya, gitu, yang dari Jogja juga itu dari UGM, inisialnya JS ya. Saya nggak usah sebut namanya lengkap, nanti dia ikut ngetop kayak si Prits itu ya gitu. Nah itu kan mau numpang ngetop itu atau nunggu jabatan komisaris. Soalnya ada banyak komisaris yang harus dicopot ini sekarang. Satu komisaris yang dipakai oleh Sylvester, ya atau dua komisaris yang kemarin kena itu bukan komisaris, itu udah wakil menteri ya. Tapi kan ada juga komisaris yang sebenarnya orangnya TSK lagi harusnya tersangka karena dia melakukan penistaan agama tahun 2015. Yang itu sudah sempat tersangka, kemudian di SP3 dengan kekuatan, tapi kan sudah dianu lagi. Inisialnya AA lah, kita nggak usah ngomong belakangnya Armadillo lah. Kok Armadillo? Armageddon. Ya itu nggak usah, nanti ikut ngetop dia gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya Mas Roy ya, kita berasumsi bahwa penegakan hukumnya ini fair. Ya.
Ya, asumsi kita. Asumsi ya. Ya. Kalau begitu UGM berpotensi terlibat kejahatan dong. Itulah sedihnya. Gitu. Ya. Karena kenapa saya bilang terlibat kejahatan? Memang nggak bisa kita bilang UGM secara keseluruhan. Iya. Tapi kalau yang terlibat itu rektor, itu kan nggak bisa lagi dibilang oknum. Betul, itu sudah puncak Sudah tertinggi, representasi kan? dari UGM. Enggak, rektor masih belum tertinggi, Mas. Oh, majelis wali amanah. Iyalah. Ya, tapi majelis wali amanah kan tidak menjalankan fungsi-fungsi hukum kayaknya. Betul. Karena Iya. biasanya yang mewakili keluar ke dalam Itu dalam hal rektor. urusan hukum kan rektor. Itu rektor. Majelis wali amanah biasanya cuma cari duit Iya, doang dan rektor biasanya. itu kan tidak hanya sendirian, dia kan dibantu para WR ya, para wakil-wakil rektor itu yang harusnya menasihati dia lah. Atau saya sebenarnya lihat gini loh, Mas. Ketika kampus UGM Iya. di bulan September tahun 2024 lalu, ya, di tempat yang Balirung, tempat yang sangat waktu itu berani meneriakkan kepada Jokowi, ya, tentang apa-apa yang dilakukan. Itu saya hormat betul. Di situ nampak betul ada Prof Kuncoro, masih ada. Kalau istilahnya orang masih sebelum jadi termul gitu ya gitu. Iya. Ada Ari Sujito, ya, itu selaku wakil rektor juga, ya. Dan yang sampai sekarang masih konsisten, Prof Sofian Effendi juga ada di sana. Gitu. Itu kan bagus, kita hormat banget itu. Dan itu kan harusnya beliau-beliau itu, para profesor itu kan bisa mengingatkan kepada rektor gitu loh. Kenapa rektor harus terjebak atau kenapa harus melakukan hal kayak gini? Saya benar-benar sangat menyesalkan ya gitu. Menyayangkan dan ya sedih saya. Itu masih sedih membaca komentar-komentar banyak sekali yang ada itu. Dan sekali lagi mostly loh. Sebagian besar itu malah apa ya? Ya saya tidak sampai hati untuk mengatakan menghina ya, tapi menyalahkan UGM dengan membuat statement itu. Jadi ada dua statement, satu dari rektor yang nggak sampai 5 menit ya, sekitar 3 menit sekian atau 4 menit. Yang satu lagi 33 menit, tapi itu zong. Ya, itu tidak bernilai apa-apa. Sekali lagi selaku bukan alumni lagi ya, selaku lulusan asli UGM S1 Saya dan kira S2. kita nggak bilang lulusan ya, pemegang ijazah asli ya. Pemegang ijazah asli resmi Soalnya, kalau itu. Ya kan Ya, bingung kita soalnya. Heeh. Pemegang ijazah yang tidak asli. Ada pemegang ijazah yang diakui, tapi belum tentu. Itulah konyol.